Halo, perkenalkan nama saya Rami Cynthia Sinaga. Kali ini saya akan membahas tentang pasar modal syariah. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbatas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan masyir. Di sini juga terdapat instrumen. Instrumen investasi pada pasar modal syariah mencakup saham yang memenuhi kriteria syariah dan obligasi atau medium term notes syariah atau sering disebut dengan sukuk. Upaya pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dapat dicapai dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendorong emite atau perusahaan untuk menerbitkan efek yang memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada pelaku pasar tentang ketentuan-ketentuan muamalah, manfaat, dan risiko transaksi di pasar modal. Yang ketiga, menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang wajar, jujur, transparan, dan tepat waktu. Yang keempat, menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa pada tanggal 3 Juli tahun 2000 meluncurkan Jakarta Islam Index yang mencakup sekitar 30 jenis saham dari emite-emite. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Pada tahun 2003, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Pada tanggal 23 November tahun 2006, otoritas pasar modal pada waktu itu yaitu Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam LK berkaitan pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pada tanggal 26 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuiditas di pasar reguler Bursa Efek pada 8 Maret tahun 2011. Diluncurkannya indeks saham syariah di Indonesia sebagai indeks komposit saham syariah yang terdiri dari seluruh saham syariah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Dan di tahun 2013 adanya Exchange Trend Fund Syariah pertama. Di tahun 2015
launching roadmap pasar modal syariah 2015-2009, serta logo dan tagline pasar modal syariah. Di tahun 2016, reksadana syariah efek luar negeri pertama, dan di tahun 2017, adanya unit pengelolaan investasi syariah dan manajemen investasi syariah pertama. Perlu kita ketahui peran pasar modal syariah. Dalam perekonomian nasional, pasar modal syariah memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sumber pendanaan bagi negara untuk pelaksanaan program pemerintah berupa peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga, sarana investasi bagi investor. Di sini kita juga akan membahas tentang konsep fikih muamalah di pasar modal syariah di Indonesia, yang dimana fikih ini terbagi dari dua, yaitu ibadah dan muamalah. Di ibadah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukum asalnya terlarang atau haram kecuali adanya keterangan atau dalil yang memerintahnya. Di muamalah, yaitu mengatur hubungan antara sesama manusia, yaitu hukum asalnya boleh kecuali adanya keterangan atau dalil yang melarangnya. Kedua ini kegiatan syariah di pasar modal. Transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu yang pertama, penawaran atau permintaan palsu. Yang kedua, perdagangan atau transaksi yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa. Yang ketiga, perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Yang keempat, informasi orang dalam. Yang kelima, transaksi margin. Yang keenam, penimbunan. Yang ketujuh, mengandung unsur suap. Dan yang terakhir, transaksi lain yang mengandung spekulasi, manipulasi atau penipuan, menyembunyikan kecacatan, dan mengandung kebohongan. Hal ini semua sesuai dengan fatwa DSN, yaitu yang pertama nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Terdapat 5 produk syariah. Yang pertama, saham syariah. Yang kedua, reksadana syariah. Yang ketiga, sukuk korporasi. Yang keempat, sukuk negara. Yang kelima, layanan syariah. Syariah saham atau saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten dan perusahaan publik
yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emite dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memilih memenuhi kriteria. Reksadana syariah. Reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sekilas tentang sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Yang pertama yaitu sukuk, sama halnya dengan obligasi, adalah produk investasi di pasar modal. Namun berbeda dengan obligasi, sukuk merupakan produk investasi berbasis syariah. Sukuk bukanlah surat utang melainkan surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset atau dasar sukuk. Sukuk negara terdiri dari Sukuk Negara Tabungan Investasi Membangun Negeri, SPNS, SBSN, PBS, suku retail, suku falas, dan SDNHI. Layanan syariah sekarang sudah berbasis modern, yaitu aplikasi Link Aja. Layanan syariah Link Aja ini merupakan layanan khusus Link Aja bagi kamu yang menginginkan bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, bisa melakukan layanan syariah.